Halo Kumaha, Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Eksekusi lahan milik PT KAI di Bandung ricuh, warga nyaris baku hantam dengan petugas. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi dilakukan pelajar, mahasiswa, dan buruh di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan 4 orang tersangka atas kasus dugaan korupsi perbaikan jalan Kudangwangi, Keboncau. Kita ke informasi utama. Eksekusi lahan milik PT KAI di Bandung ricuh. Pemilik rumah histeris nyaris baku hantam dengan petugas gabungan yang melakukan penertiban. Puluhan orang petugas langsung membongkar dan mengeluarkan perabotan dari dalam sebuah rumah milik PT KAI di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Penghuni rumah yang tidak terima berteriak histeris dan sempat pingsan. Bahkan ada yang nyaris baku hantam dengan petugas. Penyewa rumah menyatakan eksekusi dilakukan sepihak tanpa pemberitahuan lebih dulu. Nggak tahu, langsung masuk lagi pakai baju udah mandi, nggak ada orang. Saya juga kaget di atas, langsung didorong. Ibu sendiri ini mengalami apa, Bu? Apa? Kekerasan seperti itu? Didorong-dorong dia pada memar-memar tadi. Nah, Bu, ini Ibu sendiri menghuni bangunan ini sendiri udah berapa lama, Bu? Dari tahun 57 kalau suami. Nggak tahu, nggak ada surat. Nggak ada surat sama sekali untuk... Nggak ada surat. Nggak ada pemberitahuan. Ini ngajak perang? Nggak ada. Perang aja. Nggak ada pemberitahuan, nggak ada. Langsung masuk semua. Saya lagi mandi. Lagi sidang ini. Oh, jadi proses... Oh, masih proses sidang berarti ya, Bu? Di sisi lain, Humas PT KAI Daops 2 Bandung menyatakan rumah dan tanah yang dieksekusi sebelumnya disewakan selama 5 tahun. Tapi penyewa bangunan hanya setahun membayar sewa sejak tahun 2017 lalu. Di kontrak yang ditandatangani sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, ada satu rumah perusahaan yang kebetulan disewa, kemudian saat ini ditempati oleh saudara-saudara dari keluarganya saudara Maman tersebut. Jadi tercatat ada 3 kepala keluarga yang tinggal di situ. Berikut di depannya terdapat 7 kios yang dibangun oleh mereka dan kemudian mereka sewakan. Selama masa kontrak tersebut, mereka hanya 1 kali melakukan pembayaran, artinya pada termin pertama dari 5 termin yang ada. Selebihnya mereka tidak melakukan pembayaran terhadap PT Kereta Api. 500 jutaan lebih kurang, tapi mereka hanya membayar 100 juta. PT KAI menyatakan rumah tersebut akan kembali disewakan setelah dikosongkan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Fenomena hujan es dan pohon tumbang terjadi secara bersamaan di Cianjur. Batang pohon menutupi badan jalan sehingga jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Hujan deras disertai butiran es dan angin kencang menumbangkan sebatang pohon raksasa di Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, hingga menutup badan jalan raya Cipanas, Cianjur. Fenomena hujan es yang baru pertama kali terjadi di wilayah ini menarik perhatian warga setempat. Tak sedikit warga memunguti butiran-butiran es yang jatuh. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan warga setempat bergotong royong menyingkirkan batang pohon yang menutup badan jalan nasional selama 1 jam. Alhamdulillah, sekarang sudah dievakuasi dan arus lalu lintas berjalan dengan lancar. Ada korban jiwa, Komandan? Korban jiwa ada nggak? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Perkiraan pohon ini berapa ratus meter, Komandan? Sekitar 25 meteran. Memang saat kejadian kondisi lalin sedang sepi ya, Komandan ya? Ya betul. Karena hujan deras. Tadi arus lalu lintas sempat ditutup ya, Komandan ya, mengarah ke Puncak? Sekali arus lalu lintas yang arah ke Puncak. Tidak ada korban jiwa akibat pohon yang tumbang, namun arus lalu lintas sempat terhenti karena jalan Cianjur menuju Puncak dan sebaliknya tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.
Proyek pembangunan bendungan Lewi Keris di Tasikmalaya diterjang banjir besar Sungai Citanduy. Akibatnya belasan alat berat tersapu banjir dan tanggul inlet terowongan jebol. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tasikmalaya pada Minggu petang berdampak kepada proyek bendungan Lewi Keris di Kecamatan Cineam. Tanggul sementara yang mengarahkan aliran Sungai Citanduy melewati bendungan utama yang tengah dibangun jebol tak mampu menampung luapan air Sungai Citanduy. Akibatnya 11 unit alat berat hanyut tersapu air serta tertimbun longsor urukan tanah. Hingga hari Rabu, belasan alat berat yang tersapu banjir belum dievakuasi. Pihak Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy menjelaskan kerusakan yang terjadi di lokasi pembangunan bendungan Lewi Keris murni akibat bencana alam. 11 itu terjadi hujan yang ekstrim di wilayah hulu. Jadi kota dan Kabupaten Tasik terjadi hujan yang sangat deras sehingga di beberapa tempat terjadi banjir. Dampak dari terjadinya cuaca ekstrim di wilayah hulu itu, debit air di Sungai Citanduy ini meningkat dan di atas yang sudah kita perkirakan, sudah di luar daya tampung inlet sehingga terjadi luapan ke arah pekerjaan yang zona inti. Air yang meluap itu menggerus koperdam temporari yang dibangun oleh paket 1 masih aman, tapi yang koperdam inletnya itu tergerus sehingga lama-kelamaan air masuk. Beberapa alat kita tidak sempat kita evakuasi, itu sekitar 11 alat dari 27 alat yang lagi beroperasi. Saat ini pembangunan tanggul kembali dikerjakan. Secara total, perkembangan pembangunan bendungan Lewi Keris sudah mencapai 82%. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad seorang pemuda yang tenggelam di Sungai Citarum, Karawang beberapa waktu lalu dalam kondisi meninggal dunia. Nah ini, dengan masyarakat. Setelah 3 hari melakukan pencarian, jasad Rizky, seorang pelajar yang tenggelam di Sungai Citarum, Dusun Teluk Mungkal, Kabupaten Karawang berhasil ditemukan. Korban yang sudah tidak bernyawa ditemukan pertama kali oleh warga dalam keadaan terapung di Desa Tanjung Mekar, 4 km dari lokasi pertama korban tenggelam ke arah muara. Warga kemudian melaporkan penemuan ini ke tim SAR gabungan yang segera menuju ke titik penemuan untuk proses evakuasi. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka yang tidak jauh dari Sungai Citarum untuk selanjutnya dimakamkan. Keluarga bersyukur jasad almarhum akhirnya bisa ditemukan. Kami dari keluarga almarhum Sulawesi yang tanggal 8 hari Sabtu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim semua tim Basarnas dan PD yang telah membantu keluarga kami untuk pencarian. Sebelumnya, Sabtu sore 10 September 2022, korban bersama 7 orang temannya berenang di Sungai Citarum. Korban yang lebih dulu berenang ke tengah sungai tidak kuat saat akan kembali ke tepian, diduga akibat kelelahan. Samsun Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang.